Membuatmu bangkrut. Bab 187. Kepala Yuki menabrak tembok saking kagetnya ketika dia melihat sumber suara itu. Kali ini, untuk tidak mengejutkannya sampai menjerit. Di belakang kursi itu, seekor ular hitam besar mendesis, mendirikan tubuh bagian atasnya dan merayap mendekati Yuki. Kepalanya berbentuk segitiga, terlihat sangat ganas. Lehernya mengembang dan menonjol, dan ada pola seperti kacamata. Kobra. Ini ternyata adalah seekor kobra. Yuki tidak berani bergerak dan takut bergerak, karena takut bahwa gerakannya sendiri akan menyebabkan kobra itu menjadi semakin ganas. Untungnya, Yuki dekat dengan pintu keluar. Yuki perlahan mendekati pintu keluar, tanpa suara. Bagus, ular itu tidak mengikutinya. Tetapi tubuh bagian atas tetap menjulang ke atas dan menatap Yuki dengan mata yang dingin. Bagus, bagus sekali. Sambil menekan ganggang pintu keluar, dan perlahan-lahan Yuki berusaha membuka pintu itu. Dia menggunakan semua tangannya untuk membuka pintu itu. Yuki berusaha sekuat-kuatnya sampai putus asa. Tapi pintu itu tetap tidak terbuka dan tidak ada orang yang lewat dekat situ. Pintu itu telah dikunci dari luar. Yuki jadinya tidak bisa membuka pintu itu sama sekali. Keringat dingin mulai mengalir di sepanjang pipi dan dahinya dan turun dari leher ke dada yang meninggalkan kesan lengket di kulit. Gerakan Yuki benar-benar membuat kobra itu marah, yang akhirnya mempercepat gerakannya. Dan pola yang menonjol di leher lebih jelas dan pergelangan kaki Yuki menjadi lemas. Yuki berteriak. Ini adalah ular besar, panjangnya lebih dari 1 meter. Pada saat ini, ular sudah berada di kaki Yuki. Tubuhnya yang dingin dan licin merayap ke betisnya. Taringnya menggigit kulit halus Yuki di pergelangan kaki dan memberinya rasa sakit yang sangat amat sakit. Tiba-tiba seseorang berbicara di luar pintu dan kemudian suara pintu dibuka. Terselamatkan. Tingkat ketakutan Yuki sangatlah ekstrim, dan otak Yuki yang tegang tiba-tiba menjadi santai, dan seluruh organ tubuhnya jatuh ke lantai, dan Yuki pun pingsan. Rehan membuka pintu bersama seorang pria dan melihat ular kobra di dekat Yuki. Semuanya tercengang. Rehan langsung melihat ke arah Yuki, hanya untuk melihatnya berbaring dengan lembut di lantai. Matanya tertutup. Wajah Yuki pucat, meski tidak berdarah. Cemas di hati, Rehan langsung bergegas menuju pintu. Tuan, itu ular berbisa. Kami memberitahu penjaga keamanan dulu. Staf hotel yang berusaha menahan Rehan untuk masuk. Minggir. Rehan memaksa masuk, mendorong staf menjauh, meraih kembang api pernikahan dan berusaha meledakkannya di dekat pintu, supaya menjauhi dari Yuki. Kobra itu merayap bergegas ke arah Rehan, dan semua orang yang melihat menjadi ketakutan dan berteriak. Rehan melambai-lambaikan kembang api tersebut dengan setiap tenaga yang dimilikinya. Kobra itu tampaknya takut dengan kegilaan yang dilakukan oleh Rehan. Setelah beberapa kali menghindar, kobra itu melihat ke arah kepala Rehan. Darah yang mengucur ke lantai beberapa kali, dan itu menjadi kelihatan seperti lumpur. Ya Tuhan, para penonton yang ketakutan di luar pintu bereaksi dan mengerumuni,
siap mengangkat Yuki untuk dibawa ke ambulans. "Lepaskan!" Rehan sambil melemparkan kembang api tersebut. Asap dan darah yang membuat banyak orang tidak berani untuk mengangkat Yuki. Banyak pria yang tidak berani mengangkat Yuki. Gaun Yuki sama sekali belum dikenakan. Kulit di bahu dan kulit dada terbuka sedikit. Rehan dengan cepat melepas pakaiannya dan membungkus tubuh Yuki dengan erat. Dia mengangkat Yuki dan membawanya keluar. Seseorang telah memanggil ambulan dan orang-orang staf hotel telah mendengar berita itu dan hanya bisa menangani luka-luka Yuki untuk menunda penyebaran racunnya. Nindi dan Ethan juga telah mendengar tentang berita itu. Para tamu terabaikan dan kedua pengantin itu berlari ke samping. Dan akhirnya datang juga Tania. "Rehan, bagaimana keadaan Yuki?" Nindi sangat cemas sampai air matanya juga keluar. Rehan menatap wajah Yuki dan berbalik ke arah Nindi dan Ethan, lalu berkata, "Seharusnya tidak ada masalah. Aku akan membawanya ke rumah sakit sebentar lagi. Nindi, lanjutkan pernikahan. Jangan menunda waktu lagi." Ibu Ethan juga bergegas dan mengangguk-angguk mendengar kata-kata Rehan dan mendorong kembali Nindi dan Ethan. "Ya, benar. Tidak ada bantuan apa-apa lagi untuk merawat pendamping pengantin. Kalian berdua seharusnya tidak memiliki masalah. Kembalilah. Semua orang sudah menunggu." Tania memegang tangan Nindi dan berkata, "Nindi, aku juga akan tinggal untuk menjaga Yuki. Cincin dan bunganya semua ada di Jessica." Nindi memandangi Yuki dengan cemas dan menatap wajah Ibu Ethan yang lemas dan lesu tanpa kata. Berpikir bahwa ada Rehan dan Tania di sana, tidak akan ada masalah. Nindi seharusnya bisa kembali. Rehan membawa Yuki dan berjalan maju, dan diikuti Tania di belakangnya. "Ya Tuhan, bisakah kau berjalan lebih pelan sedikit? Aku tidak bisa menyusulmu," teriak Tania. "Lebih lambat dan racunnya akan menyebar semakin cepat lagi." Rehan dengan cepat berbalik menatap Tania dengan dingin. Suaranya serak, sengit, dan seperti orang haus darah. "Tania, apakah kamu tidak lelah?" Rehan berkata dengan suara jijik dan kebencian yang sangat jelas. "Apa?" Tania berhenti sambil menatap Rehan dengan tidak percaya. "Apa yang kamu bicarakan?" "Aku cuma mengatakan hal yang semestinya kamu sendiri sudah tahu, Tania. Jangan mainkan trik seperti ini padaku. Aku katakan, jika sesuatu terjadi pada Yuki hari ini, kaulah yang akan bertanggung jawab." Rehan berkata seperti itu dan mengatakan seakan-akan Tania yang bersalah. "Apa? Apa kau tidak salah paham? Yuki digigit ular. Apa hubungannya denganku? Di mana aku bisa mendapatkan ular berbisa seperti itu? Selain itu, pintunya bukan dikunci olehku. Dan kau salahkan semua ini padaku. Itu benar-benar tidak adil." Tania masih berdebat. "Hei!" Rehan dengan cepat menampar wajah Tania saat itu juga. "Tamparan ini aku berikan atas nama Yuki. Ini sebagai gantinya untuk kau yang telah menjebak Yuki sebanyak 5 kali," kata Rehan dengan dingin. Wajah Tania bekas tamparan Rehan ditutupi dengan tangannya. Tania terkejut melihat Rehan berani menamparnya.
Mata Tania penuh dengan keputusasaan dan dia berkata, "Rehan, kau berani memukulku. Untuk Yuki, kau berani sekali memukulku." Suaranya setajam potongan besi yang menembus kaca, menusuk telinga. Rehan sudah terlalu malas untuk membalas kata-kata Tania. Dia berbalik, memegang erat Yuki dan melangkah maju. "Rehan, berhenti kau. Dasar tidak tahu terima kasih. Jika bukan karena ayahku, dapatkah kau membeli dengan mudah dan murah? 2,2 miliar, kau mendapatkan banyak keuntungan. Hari ini, karena wanita ini, kau sudah memukulku. Aku katakan, jika kau tidak meminta maaf sekarang, akan kubiarkan kau tidak dapat bermain lagi di bidang real estate. Biarkan kau bangkrut, membiarkan kau tinggal di bawah kolong jembatan." Tania menangis. Wajah cantiknya bercampur dengan kebencian. Rehan kembali berbalik. Matanya seperti sepasang kalajengking tajam menatap Tania. "Bagus, tunggu dan lihat saja." Setelah itu, Rehan tidak ragu memegang Yuki dan melanjutkan jalan ke depan. Tania tidak memiliki apa-apa lagi. Dia benar-benar takut. Yuki terpesona dengan Rehan. Ketika mengantar Yuki ke rumah sakit, Yuki waktu itu juga sudah hampir tewas. Dan hari ini terulang lagi. Yuki tidak tahu harus bagaimana lagi. Real estate, Tania, kekayaan, pejabat atau apapun itu, semuanya tidaklah penting dibandingkan dengan Yuki.